Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Faedah malam, kita akan mengambil ibrah dan pelajaran dari kisah seorang sahabat yang sangat mulia, orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan Ansar, orang yang pertama kali berbaiat kepada Rasul dalam Bai'atul Aqabatil Ula dengan 12 sahabat Ansar, orang yang pertama kali menyebar hidayah di tengah-tengah Ansar, dan orang yang pertama kali melaksanakan sholat Jumat bersama sahabat Ansar, dan orang yang pertama kali dikubur di kuburan Baqi dari sahabat Ansar. Siapa dia? Dialah sahabat yang dikenal dengan sebutan As'ad ibn Zurarah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Bagaimana kisahnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kota Yathrib yang belakangan disebut Madinah masih di atas kegelapan Islam, maka orang-orang Yahudi selalu memberikan informasi kepada orang-orang musyrik yang ada di kota Yathrib dari keturunan Khazraj dan Aus, dan selalu mengancam mereka dan mengatakan kalau seandainya Nabi kami yang akan muncul di tahun-tahun ini hadir dan akan memimpin kami, maka kami akan memerangi kalian seperti Allah hancurkan kaum Ad dan kaum Iram. Itu yang kemudian terngiang-ngiang di orang-orang musyrik Yathrib kala itu. Salah satunya adalah As'ad ibn Zurarah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ketika As'ad ibn Zurarah bersama saudaranya atau sahibnya Dakwan, dan kedua-duanya belum masuk Islam, melaksanakan haji ke Mekah, tiba-tiba kemudian berjumpa dengan sahib mereka dari orang-orang musyrik Mekah yang bernama Utbah ibn Rabi'. Utbah ibn Rabi'ah ini mengeluhkan kepada As'ad ibn Zurarah karena ada seorang laki-laki di Mekah yang mengaku dirinya sebagai nabi dan menyesatkan mereka, bahkan menyesatkan agama bapak-bapak moyang mereka dan memporak-porandakan barisan orang-orang musyrik Mekah. As'ad ibn Zurarah yang memang sudah mendapatkan informasi bahwa tahun itu adalah akan keluar seorang nabi, bukannya kemudian ikut geram, tetapi justru dia penasaran. Akhirnya dicarinya orang yang dimaksud Utbah itu. Rupanya dia berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia sedang tawaf di Ka'bah melihat Rasul beribadah dengan ibadah yang berbeda dengan orang-orang musyrik yang sedang melaksanakan manasik haji ala jahiliyah tentunya. Kemudian As'ad berkenalan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berbincang banyak sampai kemudian hidayah masuk ke dalam hati As'ad ibn Zurarah. Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak membacakan ayat-ayat Al-Quran, dan dia terngiang dengan ucapan orang-orang Yahudi. Jangan-jangan apa yang dikatakan orang Yahudi benar, bahwa ini yang dimaksud oleh mereka. Maka As'ad pun mengatakan, demi Allah, jangan sampai orang-orang Yahudi mendahului beriman dengan Nabi ini. Akhirnya As'ad pun mengislamkan dirinya bersama Dakwan, kemudian pulang. Dan dia mengajak 12 tokoh orang-orang Ansar yang masih musyrik untuk haji di tahun berikutnya, kemudian melakukan pembaiatan yang pertama yang disebut dengan Bai'atul Aqabatil Ula. Setelah kemudian terjadi pembaiatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan siap untuk melaksanakan perintah Rasul, perintah Allah dan Rasulnya,
Pulanglah 12 orang ini. Kemudian mereka mengumpulkan manusia untuk baiat Aqabah yang kedua. Tapi sebab keislaman As'ad ibn Zurarah ini, kemudian meminta kepada Nabi SAW setelah pembaiatan Aqabah yang pertama agar Rasul mengirim kepada mereka di kota Yathrib seorang pendakwah. Maka Nabi SAW menyetujui diutusnya seorang safirul Islam yang pertama. Siapa dia? Dia adalah Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an. Dialah yang pertama kali diutus Rasul untuk berdakwah ke Yathrib atau ke kota Madinah. Maka Nabi SAW tidak memilih sembarang orang, tapi memilih orang yang paling tampan, yang paling ganteng, yang paling lembut, yang paling berakhlak, seorang orator yang pandai melobi. Dialah Mus'ab ibn Umair. Berangkatlah dari Mekah menuju Yathrib. Dengan sebab dakwah Mus'ab ibn Umair inilah, maka dua tokoh besar yang menjadikan hidayah dua suku Ansar terbesar Khazraj dan Aus masuk Islam di tangan Mus'ab ibn Umair. Siapa dia? Sa'd bin Ubadah dan Sa'd bin Rabi. Sa'd bin Ubadah kepala daripada suku Khazraj dan Sa'd bin Rabi kepala daripada suku Aus. Masuk Islam di tangan Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an. Dan itu disebabkan perjuangan As'ad ibn Zurarah al-Ansari radhiyallahu an. Dari sini ada pelajaran besar pentingnya seorang menularkan hidayah, mengajak manusia. Bukan hanya kita mendapatkan hidayah sendiri, tapi tularkan hidayah juga kepada orang lain. Ajak manusia sebanyak-banyaknya. Karena Rasul mengatakan, man dalla ala hudan kana lahu ajrun wa ajru man amila ba'dahu la yanqusu min ujurihim syai'ah. Barang siapa yang menunjukkan manusia ke dalam hidayah, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya sampai tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan ini keutamaan seorang yang berdakwah, man dalla ala khairin kafa'ili. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, setelah kemudian Islam menyebar di kalangan orang-orang Yathrib, maka Nabi SAW kemudian menghendaki untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka Nabi SAW sebelum hijrah ke kota Madinah, Rasul itu hendak melaksanakan sholat Jumat yang pertama. Akan tapi karena lemahnya kaum muslimin di tengah-tengah ancaman orang-orang musyrik Arab, sehingga Rasul SAW tidak melaksanakan Jumat di Mekah. Tapi di lain sisi, kemudian para sahabat Ansar atas gagasan As'ad ibn Zurarah dan Mus'ab ibn Umair mengumpulkan manusia karena dilihatnya orang-orang Yahudi Madinah. Mereka punya hari dalam sepekan, ataupun orang-orang Nasrani punya hari dalam sepekan untuk bersenang-senang dengan Allah. Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Satu hari dalam sepekan mereka memiliki hari ulang tahun mereka, hari sakral mereka untuk berulang tahun mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga kemudian As'ad ibn Zurarah mengumpulkan manusia bersama Mus'ab bin Umair untuk memiliki satu hari yang sama dengan mereka, yang tentunya dalam rangka menyelisihi mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka dibentuklah sebuah ibadah syiar Islam yang kita kenal hari ini dengan salat Jumat, yang dulunya disebut hari Arubah, kemudian diganti dengan Yaumul Jumat, hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat Islam keistimewaan besar yang tidak dianugerahkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebab hari Jumat pernah Allah tawarkan kepada orang-orang Yahudi, tapi Yahudi menolaknya dan memilih hari Sabtu. Dan Allah tawarkan kepada orang-orang Nasrani, tapi juga Nasrani menolaknya. Justru mereka memilih hari Ahad. Ketika Allah tawarkan Yaumul Jum'ah kepada kaum muslimin, kepada umat Islam, umat Nabi SAW, maka mereka menerimanya. Sehingga ini adalah tafaddulan, betul-betul karunia Allah yang Allah anugerahkan kepada kita kaum muslimin, diberikan hari yang sangat mulia, Yaumul Jum'ah. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam. Allah masukkan Adam ke surga, Allah keluarkan Adam dari surga, dan di hari ini pula lah Allah Subhanahu wa taala mengakhiri alam semesta alias kiamatul kubra. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini sepakat bahwa sahabat yang pertama kali melaksanakan salat Jumat adalah As'ad ibn Zurarah. Sampai ada seorang sahabat apabila di hari Jumat mereka menangis dan berdoa kebaikan kepada As'ad ibn Zurarah, sampai anaknya bertanya, kenapa dia melakukan hal seperti itu? Maka ayahnya mengatakan,
Sesungguhnya aku teringat bahwa yang pertama kali melaksanakan Jumat adalah As'ad ibn Zurarah radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Nabi SAW betul-betul hijrah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, kemudian 4 hari di Kuba dan membangun sebuah masjid, maka bertolaklah setelah 4 hari di Kuba menuju Madinah. Ketika perjalanan antara Kuba dan Madinah, maka singgahlah di Bani Salim. Maka Nabi SAW kemudian, karena datang di waktu zuhur, dan sholat zuhur adalah sholat yang pertama kali dilakukan Nabi SAW yang diajarkan Jibril kepadanya, dan ketepatan hari Jumat, maka Nabi SAW mengajak semua sahabat Ansar dan Muhajirin untuk melaksanakan sholat Jumat di Bani Salim. Maka inilah pertama kali Rasul melaksanakan sholat Jumat bersama para sahabat, sehingga turun surah Al-Jum'ah, idza nudiya lis-salati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Nabi SAW sampai di kota Madinah, Rasul membangun Masjid Nabawi. Masjid yang merupakan masjid kedua termulia setelah Haram, kemudian setelahnya adalah Aqsa. Berdasarkan hadis yang ma'ruf, siapa yang salat 1 rakaat di Masjidil Haram maka sama dengan 100.000 kali salat. Kemudian siapa yang salat 1 rakaat di Masjid Nabawi sama dengan 500 kali salat. Dan siapa yang salat di Masjidil Aqsa 1.000 kali sholat, dan siapa yang sholat di Masjidil Aqsa sama dengan 500 kali sholat. Artinya bahwa keistimewaan Masjidil Nabawi lebih dibandingkan Masjidil Aqsa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka singkat cerita, As'ad pun berjuang bersama Nabi SAW. Akhirnya dia pun Allah uji dengan penyakit yang ketika itu tidak bisa diobati dengan cara yang lain kecuali dengan kai. Kai itu maksudnya besi yang dipanaskan kemudian diletakkan di luka-luka. Dan dialah sahabat yang pertama kali, yang akhir terkali atau akhir yang diobati oleh Nabi SAW dengan kai, karena selepas itu Nabi SAW mengharamkan tidak boleh melakukan perobatan dengan kai. Bahkan Nabi SAW bersabda di hadapan para sahabatnya ketika menjelaskan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab, maka Nabi SAW menyebutkan 4 sifat. Salah satunya alladzina la yastarkun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang tidak minta diruqyah, orang yang tidak minta dikai besi panas, dan orang yang tidak tatayyur, serta orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasannya karena kai dikhawatirkan merusak kesempurnaan akidah, karena terkadang orang yang diobati dengan besi panas dikhawatirkan takutnya melebihi daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengurangi kesempurnaan tauhid. Maka dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala takdirkan penyakitnya semakin memarah, dan sebab itulah meninggalnya As'ad ibn Zurarah. Dan dia pun sahabat yang pertama kali dari kalangan Ansar tentunya yang dikubur di kuburan Baqi. Adapun dari Muhajirin yang pertama dikubur di kuburan Baqi adalah Utsman ibn Mad'un radhiyallahu an. Inilah faedah yang bisa saya sampaikan tentang seorang sahabat yang sangat mulia, As'ad ibn Zurarah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.